salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan secara bergrup, di mana satu timnya itu terdiri dari 4 orang, yang terdiri dari orang pertama yang berperan sebagai starter, kemudian orang kedua sebagai pelari kedua, orang ketiga sebagai pelari ketiga, dan orang keempat sebagai finisher. Dalam lari estafet sendiri itu ada satu alat namanya tongkat estafet yang kurang lebih diameternya 28 cm. Kemudian aturannya yaitu kita berlari, kemudian tongkat ini dioperkan ke tempat yang depannya. Contoh, mas sekarang bisa maju. Jadi seperti ini ya. Misal arah lajunya ke sana, ke sana. Jadi orang yang memegang tongkat ini nanti berlari dan memberikan aba-aba atau sinyal untuk diberikan kepada pelari yang di depannya. Seperti ini. Untuk teknik memegang tongkatnya yang benar seperti ini, bukan di tengah ini atau seperti ini. Ya, yang benar seperti ini. Oke. Dan untuk memberikan tongkatnya diusahakan posisinya yaitu hilang ya. Jadi kalau saya megangnya pakai tangan kanan, usahakan yang menerima harus pakai tangan kiri. Contoh. Ya. Bisa dipahami ya. Begitupun sebaliknya, misal yang di belakang bawahnya pakai tangan kiri, otomatis yang menerima harus pakai tangan kanan. Jadi silakan kembali ke tempat. Mas Agit, kita tolong bisa maju ke depan. Yes. Tongkatnya bisa Mas Agit ada di sana. Kemudian saya akan menjelaskan teknik start ya. Dalam lari estafet itu ada 2 jenis start yang bisa kita lakukan, yaitu untuk pelari pertama atau starter itu biasanya menggunakan start jongkok. Contoh, start jongkok. Ya. Misalkan ini garis, ya, garis start. Bisa diperhatikan. Usahakan pelari itu tangannya tidak boleh melebihi dari garis start, atau nanti akan didiskualifikasi. Kalau kayak gini, ini kan masih melebihi, jadi nanti akan didiskualifikasi. Yang benar, ini agak di belakang. Begitupun dengan tongkatnya tidak boleh melebihi dari start seperti ini. Kemudian untuk aba-abanya nanti dari wasit akan menginstruksikan bersedia, siap, ya, baru lari. Contoh ya, jadi gini, di bawah bisa diperhatikan ya, itu bersedia, siap, angkat, ya, lari. Oke ya. Kemudian yang kedua itu nanti startnya dari berdiri. Misalkan gini, ini saya orang pertama yang tadi habis start dari jongkok ya. Saya berdiri, lari. Ya. Kemudian ini nggak usah dari start jongkok, tapi cukup seperti ini aja. Maksudnya seperti ini. Ada apa-apa? Ya, masuk asik. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Siap. Oke ya. Terus selanjutnya kita mulai dari teknik koordinasi tangan terlebih dahulu sebelum memulai latihan lari estafet. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagaimana latihan yang pertama, yaitu dengan mengoperkan tongkat ini ke depan ya. Contoh, nanti dimulai dari posisi diam di tempat, tapi tangannya mengayun ya. Ayun, coba mengayun semua, ayun. Ayun. Oke, stop. Nanti saya akan memberikan tongkat dari belakang. Kalau saya megangnya pakai tangan kanan, berarti yang menerima tangan kiri. Tangan kiri. Kemudian kalau yang megangnya di belakang tangan kiri, berarti yang menerima tangan kanan. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Siap. Ya. Oke. Tangan. Ya. Ya. Oke, bagus. Ya. Oke, cukup. Untuk latihan yang kedua, ini kita akan menggunakan cone ya, supaya kita bisa tahu titik hentinya itu ada di mana. Kemudian yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu
Lari pertama berlari menuju lari kedua. Lari kedua menerima pun dilanjut mengoperkan kepada lari ketiga. Lari ketiga lari menuju gol yang terakhir. Oke. Kemudian untuk mekanisme memegang tongkat itu masih sama ya. Misalkan yang memegang tongkat awalnya tangan kanan, yang menerima berarti harus memakai tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Oke. Bersedia. Siap. Ya. Lari pertama memberikan kepada lari kedua. Lari kedua memberikan kepada lari ketiga. Lari ketiga finish. Selanjutnya orang yang terakhir nanti kembali, ya, kembali. Bersedia. Siap. Ya. Bagus. Terakhir. Finish. Untuk latihan selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi teknik dalam berlari, kita perlu melakukan adanya aktivitas koordinasi kaki. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana koordinasi kaki. Yang pertama yaitu kita berjalan. Kemudian ketika melewati gon, misalkan angkat kaki sedikit mungkin. Angkat. Kemudian kembali. Susul selanjutnya, kalau tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri, balikannya. Kiri. Oke, apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Nah, langsung bisa dimulai. Kaki kiri sekarang. Misalkan tangannya juga sambil mengayun. Bagus. Untuk variasi latihan kaki yang kedua itu dengan mengangkat kaki ya. Itu posisi golnya ini lebih rapat. Masih seperti tadi, hanya saja kita tambahkan step. Contoh. Oke. Kalau tadi udah kaki kanan yang diangkat, sekarang kaki kiri. Bisa dilakukan ya teman-teman. Sekarang lanjut kaki kiri. Fokus. Untuk variasi latihan selanjutnya yaitu kita perlu adanya permainan ya, atau latihan kreatif. Jadi ini nama permainannya yaitu hit and run, atau sentuh kemudian lari. Contohnya seperti ini. Misal yang jaga, misal Mas Baskara, Mas Baskara, berarti tugasnya Mas Baskara harus ngejar saya ketika saya sudah melakukan kontak menyentuh seperti ini ya. Contoh, ini saya boleh goda. Ketika sudah tersentuh, kejar. Saya berusaha lari sampai sana ya, sampai finish, tapi jangan sampai kena sentuhan dari yang menjaga. Iya. Siap. Mulai. Untuk variasi permainan hit and run yang kedua yaitu kita menggunakan 3 orang ya. 1 orang yang menjadi penjaga, 2 orang jadi yang lari. Hanya saja mekanismenya seperti ini. Penjaga nanti tangannya mengenada seperti ini. Kemudian nanti penjaga harus mengejar siapa yang terlebih dahulu menyentuh tangan dari penjaga. Misalkan ya, ini nanti dua-duanya sama-sama mengecok. Ngecok. Nah, misalkan yang nyentuh dulu kan Anggit. Nanti pas sekarang ngejar Anggit,
Mas Guntur berusaha gimana caranya membunuh Baskara tapi sebelum Baskara menutup angin. Contoh ya, contoh.